Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 27, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita terbatas dalam banyak hal, dan kekuatan kita tidaklah cukup kita andalkan di setiap langkah perjalanan kita di tengah dunia yang penuh ancaman dan tantangan. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, itu semua tidak bisa menjamin hidup kita aman. Oleh sebab itu, jangan pernah andalkan diri kita, kekuatan kita, pengetahuan kita, harta kita, dan jabatan kita, sebab itu semua terbatas. Di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan dan ancaman hidup, andalkanlah Tuhan senantiasa. Sebagaimana disaksikan oleh pemazmur dalam firman ini, bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah musuh yang mengancam, Daud hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah terangnya di tengah-tengah kekelaman hidup, Tuhanlah keselamatannya di tengah-tengah ancaman musuh dan orang-orang jahat, Tuhanlah benteng hidupnya di tengah-tengah dunia yang menakutkan, sehingga ia dapat tetap tenang. Bahkan Daud menyaksikan saat dia mengandalkan Tuhan, semua musuhnya tergelincir jatuh. Sekalipun dia di tengah kepungan musuh, dia tidak takut, karena dia berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Daud sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dia merindukan diam di rumah Tuhan, mengalami hadirat kudus Tuhan, dan ia menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Tempat teraman, penuh damai sejahtera, saat berada dalam hadirat kudus Tuhan. Tuhan melindunginya dengan aman, dan dia menyembah dan memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita akan banyak perkara hidup yang akan kita hadapi. Dan kita tidak punya kuasa untuk menjaga hidup kita di dunia ini yang jahat ini. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Dan biarlah setiap waktu kita menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang menjaga kita di setiap langkah perjalanan kita. Melekatlah terus kepada Tuhan dan rasakan kehadirannya di setiap perjalanan hidup kita. Beristirahatlah senantiasa di pangkuan Tuhan, maka jiwa kita tenang dan batin kita menjadi damai. Berdiam di hadirat Tuhan, berserah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, itu lebih indah dari apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan, merasakan segala kebaikan Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saat kita sungguh-sungguh merindukan berada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sedang mengalami pergumulan hidup, kita tidak menjadi takut,
Sebab ada Tuhan tempat kita berlindung, dan itulah tempat paling aman bagi kehidupan kita. Ketika kita dikejar-kejar oleh musuh, ada Tuhan tempat pelarian kita. Di tangannya kita pasti aman, dan kita dibelanya dengan sungguh luar biasa. Mari kita sungguh-sungguh membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merasakan kehadirannya. Dia selalu ada bersama kita. Sekalipun dunia ini bergelora, kita tahu dan sadar bahwa kita ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Gunung batu kita, keselamatan kita, tempat perlindungan kita, di tangannya kita aman, di tangannya kita selamat, di tangannya kita pasti menang. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan Sang Perisai kita. Dialah benteng perlindungan kita. Di tangannya kita pasti aman. Bersandarlah kepada Tuhan dan andalkan Dia setiap waktu. Sama seperti Daud, kita butuh tempat untuk menyandarkan diri dan berlindung dikala diri kita memiliki masalah dan tidak sanggup berdiri lagi. Kita butuh sandaran yang kuat yang memberi kita ketenangan dan kekuatan. Dan bersama dengan Tuhan, kita aman menjalani hari-hari kita di dunia yang jahat ini. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh berserah diri pada Tuhan, mengalami hadirat kudus-Nya setiap waktu. Apapun yang kita alami, tetap tenang. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang maha kuat. Dia selalu ada bersama kita. Dia menolong kita tepat waktu. Dialah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita jalani hari-hari kita bersama Tuhan supaya kita tenang. Di tengah badai kita bisa tetap tenang saat kita hidup di dekat Tuhan. Dalam dekat kepada Tuhan iman kita tidak goyah. Kunci ketenangan hidup dekat dengan Tuhan. Berdiam di bait kudus Tuhan. Alami hadirat kudus Tuhan. Apapun yang kita alami, sesulit apapun jalan yang harus kita lalui, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Dalam tinggal dekat kepada Tuhan, kita tenang. Dan ingat, jangan melekat kepada dunia ini, jangan andalkan dunia ini. Dunia tidak memberi kita keamanan. Uang, ketenaran, senjata, bodyguard, jabatan, tak menjamin kehidupan kita. Perlindungan kita tidak terletak pada semua itu. Kedekatan kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita aman. Sebab Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhan adalah sumber kehidupan, pengharapan, kekuatan, dan perlindungan seperti yang disaksikan oleh Daud. Carilah Tuhan senantiasa. Rindukan hadirat-Nya. Berdiamlah di dalam bait-Nya yang kudus. Maka kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Apakah kita ingin merasa aman dan tenang dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita? Kuncinya jangan jauh dari Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Alami hadirat kudus Tuhan. Berdiamlah di bait kudus-Nya Tuhan. Beradalah di pangkuan Tuhan. Maka kita ada dalam perlindungan Tuhan. Satu hari di pelataran Tuhan jauh lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab apapun kenikmatan yang diberi oleh dunia ini, itu bukanlah berarti dibandingkan dengan kemurahan Tuhan yang tak tertandingi. Bersama Tuhan kita tenang, kita aman, berserah dan percayakan hidup kita pada tangan perlindungan Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, bukit keselamatan kita, sumber kekuatan kita, dan lihatlah, bukan hanya keamanan kita yang dijamin, tetapi musuh-musuh kita jatuh tergelincir dibuatnya. Masih ragukah kita untuk beristirahat, memuji dan menyembah Tuhan di hadirat kudus-Nya? Biar kuasa penyertaan Tuhan yang menjaga hidup kita, di tangannya kita aman. Diamlah dalam doa-doa kita yang tulus, serahkan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Perlindungannya membuat kita aman dan tentram di setiap musim yang kita lalui. Nikmatilah kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, semua yang terbaik dari Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita selalu mudah,
tetapi Dia senantiasa melindungi kita dari setiap ancaman dan musuh-musuh kita. Dia tidak menjanjikan hidup penuh kemudahan, penuh kesukaan, tetapi Dia memberi kita kekuatan dan penghiburan. Berdiamlah di bait kudus Tuhan, di hadirat Tuhan, di pangkuan Tuhan, dan alamilah kemurahan-Nya setiap waktu. Betapa sangat indah saat kita hidup bersama dengan Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.